Halo semua, aku Feli. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau menceritakan alur film Funhouse 2019. Film ini merupakan film Rusia bergenre horor yang disutradarai oleh Jason William Lee. Dengan rating IMDb 6,1, film ini bercerita mengenai 8 selebriti yang diundang ikut variety show online bernama Funhouse. Tetapi akhirnya mereka menyadari ini bukan variety show biasa, tetapi mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka berdasarkan vote dan semua itu ditonton jutaan orang di dunia. So, are you ready? Yuk kita mulai. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria kaya bernama Nero. Dia terlihat sedang duduk di sebuah kursi. Terdengar alunan musik klasik dan jeritan seorang wanita. Di depannya ada 2 orang wanita, di mana dia meminta salah satu dari mereka untuk membunuh wanita yang lain. Dan setelah membunuhnya, dia ingin wanita tersebut membawa jantung wanita yang telah mati ke hadapannya. Wanita itu memohon untuk menghentikan ini dan tidak mau melakukannya. Tapi tetap saja pria itu memaksanya. Dan pada akhirnya mau tidak mau dia membunuh wanita itu dengan tusukan pisau berkali-kali dan mengambil jantungnya kemudian memberikannya kepada pria itu. Wanita itu menangis lemas di lantai. Tapi kemudian Nero langsung menyerahkan 1 koper berisi tumpukan uang kepada wanita tersebut dan mengusirnya. Nero kemudian melihat beberapa profil artis di ponselnya. Dia mengundang mereka ke sebuah live show bernama Funhouse. Dan welcome to the Funhouse everyone. Yang sebenarnya gak fun banget selama aku nonton, tapi aku bakal tetap nonton ini untuk kalian, oke? Kemudian adegan berganti kepada seorang pria bernama Casper. Dia terbangun di sebuah ruangan. Dia terlihat kebingungan dan di sampingnya terdapat sebuah surat yang menyatakan selamat datang di Funhouse. Sebelumnya dia diberitahu akan mengikuti variety show ini, walau awalnya menolak, pada akhirnya dia menyetujuinya karena pemenang acara ini akan mendapatkan $5 juta. Ketika Casper keluar dari kamarnya, dia menemukan bahwa banyak orang terkenal lainnya yang juga berada di rumah tersebut. Dari percakapan mereka, kita tahu bahwa mereka sengaja dibius dan diculik untuk masuk ke dalam rumah ini. Di dalam rumah ini, terdapat 8 orang terkenal yang harus tinggal bersama tanpa boleh menggunakan ponsel mereka. Setelah memperkenalkan diri mereka masing-masing, acara Funhouse pun dimulai. Apapun yang terjadi di dalam Funhouse, semua adegan akan disiarkan kepada publik selama 24 jam penuh. Selama seminggu penuh, tanpa dipotong dan iklan. Tak lama setelah itu, muncul panda kapten dari Funhouse yang merupakan Nero. Dia mengatakan bahwa seluruh sudut rumah ini telah dipasang CCTV, termasuk kamar mandi, dan mereka boleh melakukan kegiatan apapun yang mereka mau tanpa ada batasan di rumah ini. Kemudian, para penonton akan memvote mereka dan pemenang dengan vote terbanyak akan diumumkan. Dan setiap 3 hari, mereka dengan vote rendah akan dikeluarkan dan mendapatkan hukuman. Nero juga menambahkan bahwa di rumah ini akan ada beberapa staf yang berpakaian panda yang akan mengawasi mereka setiap harinya agar mereka tidak mencoba kabur dari rumah ini. Pada awalnya mereka menikmati semua hal di rumah ini, hingga 3 hari sudah terlewatkan. Nero muncul lagi dan mengatakan bahwa orang yang mendapatkan vote tertinggi adalah Ula. Sebelumnya, Ula menampilkan adegan mandi di showernya tanpa blur yang membuat penonton akhirnya memvote dia. Nero juga menjelaskan salah satu dari mereka akan pulang karena mendapatkan vote rendah. 2 orang dengan vote rendah adalah Ronnie dan juga Nevin. Mereka berdua harus melakukan challenge untuk menentukan siapa yang akan bertahan dan pulang. Nero menjelaskan bahwa mereka akan bermain pinata untuk menentukannya. Ronnie dan Nevin kemudian dibawa ke sebuah ruangan kedap suara dengan suara musik yang nyaring di dalamnya. Dan anggota yang tersisa dapat melihat mereka dari sebuah ruang kaca. Di dalam, Ronnie mendapatkan giliran pertama untuk memukul pinata berbentuk panda. Dia harus bisa memukul pinata tersebut hingga isi di dalamnya keluar dalam jangka waktu yang telah disediakan. Ronnie diberikan sebuah penutup mata dan diputarkan musik yang sangat nyaring. Namun saat permainan dimulai, pinata berbentuk panda itu digantikan oleh Nevin yang telah diikat dan digantung di hadapannya. Semua anggota lain yang melihat dari kaca berteriak dan mencoba menolong Nevin, tapi semua itu sia-sia. Ronnie yang tidak mengetahui tentang hal itu pun langsung memukul Nevin hingga bersimbah darah. Dan itulah pembunuhan pertama di Funhouse. Mereka mulai ketakutan dan mencoba menyelamatkan diri mereka dari rumah itu. Tapi percuma saja, mereka saat ini sedang berada di sebuah basement di rumah Nero yang terletak di tengah hutan. Website yang digunakan untuk menyiarkan acara Funhouse pun tidak dapat dihack oleh siapapun, bahkan polisi tidak dapat melacak keberadaan mereka saat ini. Nero mengatakan siapapun yang berusaha kabur dari tempat ini akan dibunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Mereka akhirnya mulai berdebat satu sama lain memikirkan cara untuk dapat selamat dari tempat ini. Kemudian seorang pria berpikir untuk kabur melalui kaca. Dia menganggap bahwa mereka bisa kabur melalui kaca itu karena dia melihat ada langit di atas sana. Walau semua orang sudah mencoba menghentikannya, dia tetap bersikeras untuk memecahkan dan benar saja itu bukanlah langit melainkan grafis visual saja. Tak lama dia segera dibawa oleh petugas berseragam panda. Dia sempat menolak dan mendapatkan tembakan di kakinya. Saat ini pria itu telah berada di sebuah ruangan. Dia diikat. Peserta lain dapat melihatnya melalui jendela kaca sama seperti Rino dan Nevin tadi. Kemudian mereka menuangkan cairan ke dalam tubuhnya dan seketika tubuhnya terbakar hidup-hidup.
Benar saja seperti yang dikatakan oleh Nero, dia dibunuh dengan cara yang sangat brutal. Berbagai media berita internasional mulai mengabarkan tentang Funhouse, karena mereka telah membunuh orang-orang secara live. Tapi sangat disayangkan, tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaan mereka saat ini. Sekarang tinggal menyisakan 6 orang di dalam Funhouse. Nero menjelaskan jika mereka ingin keluar dengan selamat, mereka harus meminta para penonton untuk memvote mereka lebih banyak lagi, karena hanya vote yang dapat menyelamatkan mereka saat ini. Dan jika masih ada yang ingin mencoba untuk kabur dari sini, maka Nero akan lebih kejam lagi terhadap mereka. Perdebatan mulai terjadi di antara mereka. Mereka mulai menunjuk siapa orang yang lebih buruk di antara mereka. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka dapat menikmati hidup mereka jika pada akhirnya mereka akan mati di tempat ini. Semua orang mulai meminta vote kepada penonton, bahkan meminta tolong agar dapat menyelamatkan mereka. Tak lama, mantan istri Casper, yaitu Darla, tampil di sebuah siaran berita dan meminta para penonton untuk membantu mantan suaminya dan memvote Casper. Kemudian Nero muncul lagi di hadapan mereka dengan membawa urutan vote terbaru. Dan kali ini, 2 orang wanita mendapatkan vote rendah. Ula dan seorang wanita Meksiko. Mereka dibawa ke dalam sebuah ruangan gelap dan diberikan 2 buah kapak. Awalnya mereka saling berdebat di kegelapan. Tapi pada akhirnya Ula berhasil memukul wanita itu dengan kapak dan membuatnya mati seketika dan Ula terselamatkan. Ula kemudian terbangun di sebuah hutan dan dia berlari seperti dikejar oleh sesuatu di dalam hutan. Tetapi, itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian, Ula terus membuat video-nya untuk mendapatkan banyak vote agar dapat terselamatkan dari Funhouse. Di film, video tersebut tidak di-blur, tapi di sini kita blur ya. Di samping itu, banyak kepolisian dan FBI yang turun tangan untuk melacak keberadaan mereka. Namun, masih sia-sia hingga saat ini. Kemudian, adegan beralih kepada Ula yang sedang mabuk berat di sofa. Casper yang mengetahuinya segera membantunya menuju kamar. Ula memaksanya untuk melakukan tapi Casper menolak. Namun, kesalahpahaman sudah terlanjur muncul. Pria yang menyukai Ula kemudian mencekek leher Casper dan untung saja Ronnie datang untuk menyelamatkannya. Nero muncul lagi dengan hasil vote terbaru dan menunjukkan bahwa Casper mendapatkan urutan pertama karena semua penonton menganggap bahwa Casper adalah pria yang baik. Dan Ula mendapatkan urutan terakhir lagi kali ini, sehingga dia harus mendapatkan hukuman yang berjudul Forget Me Not, di mana Ula akan diberikan beberapa kartu dan harus mencocokkan gambar di kartu tersebut. Tetapi sayang sekali dia tidak dapat menyelesaikannya tepat waktu sehingga dia diminta untuk memutar sebuah wheel untuk menentukan bagaimana cara dia akan mati. Dan ketika jarum itu berhenti, disitulah kita tahu bagaimana cara Ula mati. Ula telah diikat dengan tali dan akan ditarik sekuat mungkin hingga tubuhnya terlepas satu persatu dan dia pun akhirnya mati. Kemudian Nero muncul dan mengantarkan sebuah kotak berisi foto keluarga mereka, yang membuat kenangan mereka tentang keluarga mereka kembali muncul. Tapi semua orang mempunyai foto kenangan keluarga kecuali Casper, di mana keluarganya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, sehingga itu membuat Casper merasa sangat sedih dan berpikir jika dia mati, hal tersebut tidak membuat siapapun sedih. Dan itu membuat semua orang bersimpati dengan Casper dan membuatnya mendapatkan vote tertinggi lagi. Sedangkan pria yang tadi mencekek Casper mendapatkan vote rendah. Karena itu, pria itu harus mendapatkan hukuman. Karena pria itu merupakan seorang petinju, akhirnya Nero menantangnya untuk melakukan adu tinju. Dalam waktu 1 jam, penonton diminta untuk memvote siapa yang akan maju untuk melawan pria tersebut. Ada 4 pilihannya. Dan yang terpilih berdasarkan voting dari penonton adalah Botis. Pria itu harus memenangkan pertandingan melawan Botis jika dia mau bertahan di rumah ini. Pada akhirnya, pria itu dan Botis bertarung di sebuah ruangan. Tapi ternyata Botis adalah pria yang cuma bisa teriak-teriak, tong kosong nyaring bunyinya, karena dia pun kalah melawan pria itu. Tapi ternyata Nero berbuat curang dengan memasukkan petinju lain untuk bertarung keroyokan melawan pria itu. Dan jelas saja dia kalah. Seperti bocah ML lain, kalau by one kalah, ya kita keroyokan saja. Dan dengan meninggalnya pria itu, kini tersisa 3 orang di rumah tersebut. Seperti film brutal lainnya, pasti ada adegan yang seperti itulah, tapi maaf kita nggak bisa tampilkan, jadi kita skip saja. Untuk peringkat selanjutnya, Nero menunjukkan bahwa saat ini Casper masih memimpin di posisi pertama, sedangkan posisi terakhir adalah Cat, wanita pendiam yang tidak pernah ada kontribusi di film ini. Karena itu, dia harus melewati tantangan untuk bermain catur. Tapi sayang dia harus kalah dalam permainan ini dan harus memutar wheel seperti Ula untuk menentukan bagaimana cara dia mati. Dan sangat amat beruntung sekali bagi dia mendapat pilihan pas. Sehingga yang harus mati adalah orang selanjutnya yang mendapatkan voting terendah yaitu Ronnie.
Untuk membunuh Ronnie, Casper juga diminta untuk masuk ke dalam ruangan. Mereka diberikan 2 buah pistol untuk membunuh masing-masing dari mereka. Siapa yang menembak terlebih dahulu, maka dia akan selamat. Namun, karena cinta yang sangat bodoh, mereka memutuskan untuk menembak diri mereka masing-masing dan menyisakan Kate. Dan dialah yang keluar sebagai pemenang dan dikeluarkan dari funhouse dengan hadiah sebesar 5 juta dolar. Setelah itu, Kate mulai diinvestigasi oleh polisi. Namun dia tidak mengatakan apapun pada polisi sehingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh polisi dan meninggalkan kasus ini tanpa tersangka. Tidak lama setelah itu, Nero diundang ke sebuah acara sebagai pengusaha muda dan menceritakan bahwa betapa dia tidak suka dengan orang-orang yang mencari ketenaran tanpa talenta dan pengetahuan. Sampai saat ini, publik mengenal Nero sebagai pengusaha cerdas, bukan tersangka dari sebuah pembunuhan brutal di acara TV. Dan tamat, itulah alur cerita film Funhouse 2019. Menurut kalian gimana nih? Menurut aku sendiri lumayan lah ya buat film yang bisa kalian tonton waktu kalian lagi gabut. Dan kalian juga bisa komen kira-kira film apa yang mau aku bahas selanjutnya, nanti bakal aku bacain satu-satu ya. Makasih semuanya, see you, bye-bye.